apakah tidak memberikan keperawanan kalian sebelum kalian menikah sah di hadapan Tuhan? Buat kalian para laki-laki tidak suka main pelacur atau meniduri para perempuan, buat firman Tuhan berkata itu benar untuk hidup kudus. Tapi dunia yang berkata bukan, itu adalah perjanjian lama. Hari ini kalau sudah tidak perawan itu tidak apa-apa. Kalau masih perawan artinya cupu, artinya kamu masih anak-anak, kurang keren, kurang beken. Saya tahu itu akhir zaman. Saya pernah dengar perkataan itu. Wah, kalau perempuan belum sudah tidak perawan itu tidak apa-apa. Saudara, saya berkata demi kasih Tuhan, jangan pernah kau lakukan itu hanya karena sekedar engkau mengikuti perkataan teman-teman, karena itu salah di hadapan. Saudara-saudara, hari ini melihat mungkin ada banyak orang LGBT, orang yang homo, orang yang lesbi, itu nggak perlu ketawa, saudara, memang ada di mana-mana. Saudara-saudara perlu mengerti, hari ini di Amerika sudah disahkan. Kita tahu gilanya dunia kita. Dan bahkan hari itu mereka berkata orang Kristen adalah musuh dari manusia dan humanity. Orang Kristen tidak manusiawi lagi. Saudara ngerti? Di akhir zaman yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Dan kalau saudara tidak bisa menerjang arus dunia, saudara akan ikut dengan dunia. Dan perlahan engkau akan berkata, oh ya tidak apa-apa mencuri itu tidak apa-apa, seks bebas itu tidak apa-apa, oh ya narkoba itu tidak apa-apa, oh rokok itu tidak apa-apa. Tapi ketika dia datang yang kedua kali, kau akan ditinggal dan bukan diangkat. Tapi hari-hari ini banyak dari kita mungkin mulai masa bodoh, tapi buka mata, lihat bahwa dunia kita ini semakin kejam. Ada satu kejadian di mana mungkin terjadi di Indonesia juga mulai terjadi. Ada sepasang anak-anak muda, mereka berpacaran. Saudara mungkin pernah lihat beritanya, mereka di hotel atau di motel, saya nggak tahu. Saudara, dia ditusuk oleh pacarnya sendiri sampai mati. Saudara dan saudara pikir itu adalah hal yang mengenakan? Itu generasi. Di luar sana saya melihat berita lagi, ada seorang suster kepahitan dengan majikannya. Majikannya punya 3 anak, yang 2 ini masih bayi. Yang anak pertama dibawa orang tuanya pergi karena mereka bekerja, dan anak yang pertama sekolah. Yang 2 anak yang terakhir ditinggal di rumah dengan susternya. Orang tuanya pulang, orang tuanya cari anaknya di mana-mana nggak ada. Ketika mamahnya buka pintu kamar mandi, dia lihat 2 anaknya yang masih bayi dan balita sudah kondisi mati, digorok lehernya. Oleh siapa? Susternya sendiri. Susternya di mana? Di situ. Dia ditanyai oleh hakim, kenapa kamu tidak mengaburkan diri? Kenapa kamu tidak kabur? Karena saya mau lihat reaksi majikan saya ketika saya membunuh 2 anaknya. Gila. Sudah pikir, itu mah cuma cerita orang luar. Buka matamu dong. Hari ini orang mau merkosa banyak perempuan juga mereka nggak masalah. Hari ini dunia kita kejam dan gila. Kejam dan gila. Dan saya berdoa saya datang ke tempat ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi ingin membukakan mata saudara bahwa kita hidup di akhir zaman. Jangan sampai ketika dia datang yang kedua kali, kita yang ditinggal dan bukan yang diangkat. Tapi saya berdoa ketika dia datang yang kedua kali, kita diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang ditinggal, tapi kita semua bersama dengan pencipta kita, dengan Bapa kita di surga. Dan hari ini saya sungguh berdoa, buka matamu, buka hatimu, buka pikiranmu. Dan hari ini saya sungguh berdoa, engkau perlu mengerti keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat yang pertama.
Oke, kita berhenti sampai ke ayat kelima aja. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Banyak ya dosanya ya. Banyak keadaannya yang buruk ya. Sudah mengikuti hawa nafsu, mencintai dirinya sendiri, tidak mau mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tapi mengasihi itu hanya dibuang. Cuma memilih mencintai diri sendiri. Lihat kaca, wah gue hari ini cantik sekali. Yang lain jelek kayak sampah, cuman aku yang emas. Saudara mungkin mulai lagi menjelekkan orang, dan berkata, kamu dekil banget sih, hitam banget sih jadi orang kamu itu. Lihat aku dong, putih, suntik putih ternyata. Dan kamu mulai lihat dong, kamu ini bodoh. Lihat aku ini pintar. Kamu ini kok begini, kamu miskin ya. Lihat dong aku kaya. Saudara, kalau saudara masih bersifat seperti itu, artinya saudara adalah orang-orang yang benar-benar hidup di akhir zaman. Tapi bukan yang baik, tapi yang buruk. Firman Tuhan lagi berkata, suka jadi pemfitnah. Siapa yang suka memfitnah di sini? Ada yang mau ngaku angkat tangan? Tidak ada yang berani lah, mana ada yang berani. Suka memfitnah. Dia yang lupa bawa baju, dia fitnah temannya ngambil bajunya. Padahal bajunya di mana? Di rumahnya sendiri. Tapi sedikit-sedikit fitnah dulu. Nanti kalau ternyata make upnya memang sudah habis, tiba-tiba fitnah temannya. Kamu yang pakai make upmu ya? Tebel banget sih make upmu. Difitnah, suka memfitnah. Apalagi firman Tuhan berkata, berontak terhadap orang tua. Orang tua suruh, ayo nak bantuin masa-masa. Males sama. Kok nyuruh-nyuruh? Apa aku pembantumu? Berontak namanya. Disuruh bersihin kamar. Mama lah yang bersihin kamar. Aku tidak mau bersihin kamar. Jorok. Namanya kotor. Nanti orang tuanya suruh apa? Gak mau mama. Bikinin berontak. Kalau marah semua tendang, meja tendang, kursi tendang, tembok sekalian tendang kalau perlu. Sampai kayak apapun tembok gak akan retak, tendang terus. Pukul terus santai. Suatu hari ada seorang anak masih SD. Dia datangi saya dan dia bilang, orang tuanya berkata ke saya, tolonglah didoakan. Anak saya ini kalau marah tidak bisa kontrol emosi. Kursi tendang, meja tendang. Perabotan dilempar semua. Kalau disuruh apa dikit marah-marah, dibilang apa aku pembantumu. Saya tahu jawaban saya bilang, Bu, lain kali anaknya dihadapkan ke tembok. Loh kenapa? Suruh ditendangin tembok sampai puas. Kalau kakinya belum memar, terusin aja, suruh terusin, Bu. Orang saudara itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Sampai hilang. Siapa yang di sini masih tidak bisa kontrol emosi? Boleh angkat tangan? Terima kasih buat kejujurannya, terutama para laki-laki di belakang sana. Terima kasih. Itu bukan hal yang dibanggakan, saudara-saudara. Jangan dibanggakan. Tapi bagus jika bisa mengakui, karena itu awal dari kesembuhan. Orang gila kalau mau sembuh harus bisa mengakui kalau dirinya gila. Tanya, saya punya teman S2 psikologi. Dia bilang kalau mau menyembuhkan orang gila, karena kami punya pelayanan memandikan orang gila. Dan ini perempuan sendirian dia memandikan orang gila selama 1 tahun. 100 orang gila sembuh pulang ke rumah, sehat walafiat, tidak lagi gila. Cuma dia
menghadapi orang gila. So, saya bahkan punya anak buah, saudara, dia cukup gangguan mental. Dia pernah tiba-tiba saya temukan di tengah jalan lagi meluk tiang listrik. Saya tanya, kamu ngapain di sini? Dia bilang, lagi tidur, lagi meluk guling. Dia bilang, itu bukan guling, nak, itu tiang listrik. Dia bilang, hujan-hujan. Nanti tiba-tiba dia bisa chat saya, kisah saya lagi apa? Oh, saya lagi makan. Gimana pelayanannya? Oh ya, baik, luar biasa. Kemarin masuk rumah sakit, udah siapa yang masuk rumah sakit? Dia bilang. Nah, dari ngomong A ke Z ke C, C ke D. Pokoknya gak ada nyambung-nyambungnya. So, jadi saya cukup mengerti orang gila dan hampir semua orang berkata, jika orang gila mau sembuh, dia harus menyadari bahwa dirinya itu gila. Saya tahu kenapa? Karena bagi orang gila, kita yang waras itu. Jadi, buat orang gila, yang lain gila, dia sehat. Tapi sekali lagi, jika kau bisa mengakui, itulah kenapa saya berkata terima kasih kau sudah mau mengakui. Karena ketika kau mau mengakui dan menyadari, itulah awal dari kesembuhan dan awal dari pemulihan yang ajaib. Hari ini kita mau alami itu, kita mau alami itu. Dan firman Tuhan juga berkata tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri. Artinya apa, saudara? Hidup terusan dalam dosa, nikmati aja dosa. Saudara tahu ada orang-orang yang memanfaatkan anugerah. Saudara tahu itu? Ada orang yang menerima anugerah, ada orang yang menyia-nyiakan anugerah. Dalam arti apa? Ada orang yang suka berkata begini, hari Senin aku berdosa, Selasa aku bertobat. Rabu aku berdosa lagi, Kamisnya aku bertobat. Jumatnya berdosa lagi, Sabtunya bertobat. Nanti kalau sudah ada bisa Senin sampai Jumat aku berdosa, Sabtu Minggunya karena datang ke gereja, ya bertobatlah. Itu orang yang sedang mempermainkan anugerah. Saudara tahu ibarat seperti ini. Kalau saudara hari ini dengan siapapun, dengan sebelahmu, saudara pegang kepalanya, tuik. Sekali aja jangan banyak-banyak, sekali dulu. Orang sebelahmu kan gini, gak apa-apa, ya kan sih? Yang ditolak, gak apa-apa, ya gak apa-apa. Gak sengaja kan? Gak sengaja, oh iya gak apa-apa. Coba kalau sekarang, lihat yang di sana sudah mulai berantem enggak? Lihat sudah mulai berantem enggak? Saya bisa ngerti maksudnya. Bayangkan kalau Tuhan itu gampang rambut. Saya pun tersyukur Tuhan itu bukan saya bukan Tuhan. Dia maha sabar, dia maha pengampun, dia mengampuni sekalipun kamu nakal. Tapi sekali lagi itu orang yang suka mempermainkan dosa dalam hidupnya. Fokus ke sini. Itu adalah orang yang suka mempermainkan anugerah dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengerti bahwa kapanpun tiba-tiba kita bisa dibawa pulang Tuhan. Saya punya teman. Oke. Saya punya teman dan dia masih terbilang cukup muda. Dan hari itu tiba-tiba hidupnya tidak pernah benar. Dia suka main cewek, dia suka main perempuan, dia main pelacur, dia anak cowok di belakang ganteng-ganteng kenapa? Kebelet kencing kah atau kah? Atau apa? Duduk gitu loh, manis, yang manis. Bentar. Oke, fokus selesai. Yang ganteng-ganteng habis ini banyak sesi sama saya ya, supaya kan bertobat pulang ke sini. Jadi pendeta semua habis ini ya di belakang ya. Haleluya, bantah namanya banyak pendeta-pendeta ya. Itu pendeta. Sebenarnya anak ini dia tidak pernah benar. Dan dia selalu berkata, ya aku bisa berdosa hari ini, ya besok aku bertobat. Besok lagi ya besok aku bisa bertobat, ya besok aja. Jadi aku ini masih muda, saya umurnya 19 tahun. Aku ini masih muda. Buat apa aku bertobat sekarang? Matiku masih nanti. Bertobat itu kalau sudah mau mati, baru bertobat. Sudah tua, sudah gak bisa ngapa-ngapain, nah baru itu bertobat. Dan tiba-tiba dia menyetir mobil jam 3 pagi. Dia tabrak truk, badannya hancur, mukanya hancur, badannya seluruh hancur, kaki semua hancur, muka, hidung semua sudah tidak pada tempatnya, hancur, mati di tempat.
Saudara mau hidup kayak begitu? Saudara pikir kau bisa mempermainkan anugerah dengan kau berkata, ya aku bertobat, sebentar berdosa, bertobat. Saudara tidak pernah tahu kapan sudah dipanggil pulang. Saudara tidak pernah tahu kapan terakhir waktunya untuk kita bisa bertobat. Karena pertobatan itu setiap hari. Pertobatan itu bukan seminggu sekali. Pertobatan itu bukan hanya waktu KKR. Tapi setiap malam ketika engkau tidur, kau berkata, Tuhan, ampuni setiap dosaku hari ini. Dosa yang aku sadar maupun tidak aku sadari, ampuni aku Tuhan. Saudara, ketika sudah bisa berkata seperti itu, disitulah Tuhan akan memberkati engkau, memulihkan engkau, dan engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Tapi firman Tuhan juga berkata kita akan suka menyakiti orang lain. Kita suka menjelekkan orang lain. Saya tahu orang yang menjelekkan orang lain, orang yang menyakiti orang lain, artinya ada yang salah dalam hati. Dan hari ini kita itu yang mau kita beres. Karena untuk kau dipakai Tuhan menjadi pasukan akhir zaman, tidak akan pernah bisa jika hatimu ini penuh dengan kebusukan. Maksudnya apa sah kebusukan? Masih ada iri hati, marah, kecewa dengan Tuhan. Engkau ketika lihat temanmu, engkau masih suka iri. Kenapa sih Tuhan dia diberkati hidupmu? Engkau masih suka kecewa dengan orang tuamu, engkau masih suka marah. Nah, hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan buat semua kalian dari tempat ini. Kemarahanmu, iri hatimu, kecewamu tidak akan pernah membawa engkau kemana. Tapi justru itu akan menjadi celah bagi iblis. Itu akan menjadi pijakan iblis untuk membuat engkau gila, membuat engkau menjauh dari Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Sekarang kita akan berdoa. Hari itu Saul dipilih Tuhan jadi raja. Betul? Sudah tahu cerita Saul? Kalau tidak tahu, baca Alkitabmu. Hari itu Saul dipilih jadi raja. Dan hari itu roh Tuhan masuk dalam hidupnya. Dia sampai bernubuat, dia jadi nabi. Dia pada orang biasa. Dan dia jadi raja yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia takut. Dan hari itu seperti yang kita tahu, Daud maju. Dia lawan Goliat. Dan hari itu orang-orang mulai menyerukan, oh Daud mengalahkan lebih banyak daripada Saul. Dan hari itu Saul mendengar. Dan muncul iri hati. Dan ketika iri hati, kemarahan, kekecewaan itu muncul dalam hidupnya. Tiba-tiba roh Tuhan berkata, roh Tuhan pergi dari hidupnya. Dan roh jahat hinggap dalam hidup Saul. Membuat akhirnya Saul memilih untuk membunuh menantunya sendiri. Itu keluarga. Daud itu bukan orang asing. Daud itu keluarga. Dia coba bunuh keluarganya sendiri. Dia kejar-kejar Daud. Dia mau bunuh orang. Karena apa? Iri. Dimulai simple, iri. Hari itu Kain. Kenapa dia mau bunuh Habel? Kenapa dia bunuh Habel? Kenapa? Iri. Sudah dari iri hati, sakit hatimu hanya akan membuat engkau melakukan hal-hal yang gila. Iri hatimu, sakit hatimu hanya akan membuat orang-orang di sekitarmu juga tersiksa, tapi hidupmu sendiri juga akan tersiksa. Saudara, hidup dengan penuh kepahitan, sakit hati itu tidak pernah mudah. Tapi ketika kau memilih untuk kau berdamai dengan Tuhan, dan kau berkata, Tuhan, hari ini sebelum aku memulai semua panggilan dan tugas dalam hidup, beresi yang di dalam, beresi yang ada di dalam hidup. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, semua datang ke Tuhan. Semua datang ke Tuhan, tutup matamu. Jangan pedulikan kanan, jangan pedulikan kiri, tutup matamu. Tundukkan kepalamu, fokus ke Tuhan. Ini masalahmu pribadi dengan Tuhan. Ini masalahmu dengan Tuhan hari ini. Tutup matamu, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Fokus ke Tuhan. Hari ini mungkin kau di luar, kau tampak sangat oke. Di penampilan di luarmu, engkau terlihat sangat luar biasa. Mungkin bahkan ketika orang-orang tidak kenal engkau,
Engkau akan berkata, orang akan berkata, dia nggak apa-apa kok, dia baik. Tapi sejujurnya, engkau tahu kondisi hatimu. Engkau tahu kondisi hatimu. Seringkali ketika mungkin teman kita lebih baik, teman kita lebih diberkati, teman kita lebih oke, muncul iri dalam hidup setiap kita. Atau mungkin hari itu ketika engkau lihat keluargamu lebih menyayangi saudara-saudaramu yang lain, engkau sakit dalam hati. Hari ini belajar mengakui di hadapan Tuhan. Belajar mengakui di hadapan Tuhan. Jangan pedulikan kanan dan kirimu. Tapi hari ini, siang hari ini urusanmu dengan Tuhan. Ini urusanmu dengan Tuhan. Maka ini cek. Karena sesungguhnya hanya Tuhan dan Kau yang mengerti isi hatimu. Tapi hari ini, mari kita minta Tuhan ubah hidup kita sekali lagi. Hari ini sekali lagi kita minta Tuhan, sentuh hatiku ya Bapa. Ubahkan kami hari ini. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Boleh semua bangkit berdiri.